Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nur Fitri Hadi MA Hafizahullah Ta'ala dengan mengangkat tema pakaian Rasulullah, bab lanjutan kajian kitab Syarah Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kajian ini diselenggarakan setiap ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Raja Darussalam, Jalan PAK Abdul Rahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka mengkaji kitab Syarah Syama'ilin Nabi ya, oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallahu ta'ala. Kita kemarin sampai di kisah di hadis ke-59 dan sampai di kisah tentang rawi dari hadis tersebut, yakni Yahya bin Ma'in dan Muhammad ibnu Fadl. Ya, dia bercerita bahwa Yahya bin Ma'in menemui dia, datang ke rumahnya, menanyakan hadis. Ya. Kemudian disebutkan oleh Muhammad bin Fadl, haddatsana Hammad bin Salamah. Kata Yahya bin Ma'in, "Lau kana min kitabika." Saya berharap engkau menyampaikan hadis tersebut dari apa yang kau catat. Faqumtu li ukhrija kitabi faqabadu ala thawbi. Kemudian aku pun berdiri untuk mengambil catatanku tersebut. Ternyata Yahya bin Ma'in menahanku dengan menarik bajuku. Tsumma qala amlihi alayya. Sudah tidak perlu masuk, kata Yahya bin Ma'in. Diktekan saja. Sebutkan saja lewat hafalanmu. Fa inni akhafu an alla alqaka Kata Yahya bin Ma'in, aku khawatir engkau nanti masuk meninggal. Ya. Kemudian engkau tidak jadi menyampaikan hadis tersebut padaku. Kemudian baru didiktekan oleh Muhammad bin Fadl, "Tsumma akhrajtu kitabi fa qara'tu alaihi." Setelah disebutkan hadis tersebut, Yahya bin Ma'in meriwayatkan hadis tersebut dari Muhammad bin Fadl, baru untuk melengkapinya dibacakan dari catatannya. Ini menunjukkan semangat para salaf dalam memanfaatkan waktu dan semangat mereka dalam belajar. Jangan sampai kehilangan ilmu di saat sedang dijumpai ilmu tersebut. Saat ada peluang untuk meraih ilmu, jangan sampai lepas. Ini perjuangan para salaf. Apa yang diriwayatkan? Ternyata hadisnya sederhana. Ya, hadisnya sederhana, yaitu dari Anas bin Malik,
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi'u ala Usama ibnu Zaid. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sambil menggandeng Usama bin Zaid. Alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi. Nabi memakai pakaian qitri yang beliau balutkan. Fasalla bihim. Kemudian Nabi menjadi imam dengan pakaian tersebut, ya. Itu hadisnya. Ya, faidahnya ya besar bagi para ulama. Walaupun bagi kita tadi sudah kita bahas kemarin faidahnya tentang bolehnya sholat bagi laki-laki dengan menutupi salah satu pundaknya. Kalau pundaknya semua terbuka, tidak boleh. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana Suwaid bin Nasr. Qala haddatsana Abdullah ibnul Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi. Ya. Dari Suwaid bin Nasr, dia menceritakan bahwa dia mendapatkan hadis dari Abdullah bin Mubarak. Nah, ini perawi yang cukup terkenal. Ya, kita ketahui Abdullah bin Mubarak ini perawi yang cukup terkenal. Beliau dijuluki Amirul Mukminina fil Hadis. Hafal 1 juta hadis. Ya. Jadi ahlul hadis itu ada tingkatan-tingkatan. Ahlul hadis ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama, tingkatan paling bawah namanya muhaddits. Ya. Seperti kita dengar sering Syekh Albani disebut dengan al-muhaddits. Ahli hadis. Itu gelar ahlul hadis. Kemudian lebih di atas lagi gelar ahlul hadis al-hafidh. Ya. Kadang juga Syekh Albani disebut al-hafidh. Namun yang paling sering kita dengar al-muhaddits. Di tempat kita al-hafidh itu orang yang hafal Quran. Namun di kalangan ulama kita, istilah-istilah yang sering kita kenal di kalangan para ulama, al-hafidh itu orang yang sangat ahli hadis, di atas al-muhaddits. Di atasnya lagi ada al-hujjah. Ya. Kemudian di atasnya lagi ada al-hakim. Baru di atasnya lagi ada Amirul Mukminin. Nah, kalau orang seperti Amirul Mukminin fil hadis ini ditanya satu hadis, dia katakan, "Oh, saya tidak tahu hadis itu." Ya. Itu menunjukkan hadis tersebut tidak ada. Kalau sudah Amirul Mukminin fil hadis mengatakan, "Saya tidak tahu hadisnya." Itu menunjukkan hadisnya tidak ada. Nah, di antara Amirul Mukminin fil hadis itu Abdullah bin Mubarak. Ya. Kemarin kita sudah ceritakan bahwa dia putra dari Al-Mubarak. Bapaknya ini seorang tukang kebun. Ya, tukang kebun yang sangat jujur. Diperintahkan oleh tuannya untuk jaga kebun, sudah dia jaga kebun. Ya, ini kebun ini saya tugaskan kepadamu untuk dijaga. Di musim panen datang tuannya mengatakan, "Carikan saya, petikkan untuk saya anggur." Dimakan oleh tuannya, anggurnya masem. "Cari lagi," kata tuannya, "petik lagi masem." "Wahai Mubarak, ya, apa yang kau lakukan selama tinggal di sini? Tidak bisa membedakan mana anggur yang baik dan mana anggur yang tidak baik." Kata Al-Mubarak, "Saya ditugaskan di sini untuk jaga kebun, bukan cicip. Sehingga saya tidak nyicip. Ya, saya tidak paham mana anggur yang masem, mana anggur yang manis. Ya, tidak paham. Karena ditugaskan akadnya jaga kebun." Ya. Takjub tuannya ini, luar biasa, jujur sekali anak buahnya ini. Esokan harinya lagi dia nanya lagi ke Al-Mubarak, "Wahai Mubarak, saya ingin menikahkan anak perempuanku. Kepada siapa yang layak anak perempuan ini untuk dinikahkan?" Kata Al-Mubarak, "Dulu orang-orang Yahudi menikah, dulu orang-orang musyrikin jahiliyah
menikahkan anak-anak mereka, putri-putri mereka memandang dari nasab. Kemudian orang-orang Yahudi menikahkan putri-putri mereka kepada laki-laki memandang dari harta. Kemudian orang-orang Nasrani menikahkan putri-putri mereka dilihat dari sisi ketampanan. Dan sudah selayaknya kaum muslimin menikahkan putri-putri mereka kepada seorang laki-laki karena agamanya. Makin kagum ini bapaknya. Ini orang ini bukan sembarangan rupanya, jaga kebun ini. Akhirnya dinikahkan sama Al-Mubarak putrinya. Lahirlah seorang ulama besar, Abdullah bin Mubarak. Ya. Artinya kesolehan anak kita itu juga karena kita. Ya. Itu juga karena kita, kesolehan anak kita. Makanan yang kita makan, ibadah yang kita lakukan, itu berpengaruh terhadap anak kita. Kualitas halal dan haramnya. Nah, itulah gunanya kita ikut pengajian. Supaya kita tahu ini makanan yang haram, ini syubhat, ini halal. Tujuannya untuk seperti itu. Tujuannya untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki generasi. Dan Abdullah bin Mubarak ini ulama, ahli ilmu, mujahid, dan saudagar kaya. Ya, saudagar kaya. Mujahid, ya, dia pernah menang perang tanding, mengalahkan 6 orang. Saudagar kaya, salah satu buktinya dia pernah traktir warga di kampungnya untuk naik haji. Ini neraktirnya tidak main-main. Neraktir uang naik haji. Itu neraktir kawan kita masih berat. Neraktir dah. Besok bela. Besok lagi ketemu ikhwan lagi. Neraktir dah. Adalah. Lain kali be. Ya, apa salahnya misalnya kita ketemu ikhwan kita di tempat makan, ya? Kita katakan, saya duluan nih, sudah kubayar. Ya, apa salahnya? Kita lihat dia makan sama istrinya, kita juga makan sama istri kita duluan selesai, kita katakan, saya duluan, sudah dibayar. Ya, tidak masalah itu. Ya. Ulama gitu seperti ini, neraktir orang naik haji. Setelah pulang, ya, jadi kan orang ini titip uang, boleh ikut haji bersama saya, satu syaratnya kata Abdullah bin Mubarak, uang kalian titip kepada saya. Kan orang tidak mau ibadah ngandalkan orang lain, sehingga dititipkan ke dia. Karena yang dititip orang percaya. Berarti kalau Abdullah bin Mubarak jajan, makan, masak, membuat penginapan, ya, kemudian di sana kasih oleh-oleh untuk anak dan istri, ini dari duit kita yang kita titipkan kepada dia. Ya, dikasih oleh-oleh oleh Abdullah bin Mubarak keluarga orang-orang itu yang ditinggalkan. Setelah sampai di rumah, ini semua uang kalian balik kalau. Kita neraktir namanya itu. Ya. Luar biasa sampai seperti itu. Itu buah dari seorang bapak yang namanya Al-Mubarak. Nah, kemudian di hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang baru, beliau sebut nama pakaian tersebut. Imamatan au qamisan au ridaan. Ya, beliau sebut ini gamis, ini imamah, ini rida, disebut oleh beliau. Tsumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, segala puji untukmu yang telah memakaikan aku baju ini. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku memohon kebaikan pakaian ini dan kebaikan tujuan pakaian ini dibuat. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan tujuan dia dibuat. Nah, Nabi SAW di sini mengatakan, ya, kalau kita artikan, artinya beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu
qamison ya, bihadzal qamis. Ya Allah, aku segala puji bagi Engkau dengan baju ini. Ya. Rida disebut rida. Ya Allah, segala puji bagi Engkau dengan rida ini. Ya, Nabi sebut. Ini apa tujuan Nabi menyebut seperti ini? Ini untuk syukur nikmat. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi namai pakaian ini memang. Ya, lihat di sini kan disebutkan fasammahu bismihi. Nabi namai pakaian-pakaian tersebut. Ini menunjukkan Nabi itu sangat menghargai nikmat pakaian. Ya, sampai diberi nama oleh Nabi. Dan menunjukkan juga pakaian Nabi dikit. Ya. Sebagaimana orang kalau pelihara apa? Hewan misalnya. Hewan apa yang suka dikasih nama kucing misalnya? Dikasih nama, ini namanya Boy. Misalnya. Ini namanya ini. Kenapa dikasih nama? Karena dia senang dengan kucing tersebut. Wujud syukur dia punya kucing. Secara tidak sadar ya. Dia senang punya kucing ini. Sampai diberi nama. Dia sayang dengan kucing tersebut. Dan kucingnya sedikit. Coba kalau ayam sekandang. Nah, ini nama ayam sekandang itu. Saro. Ini yang wah susah. Sebagaimana kita punya banyak baju. Ya, punya banyak baju, setumpuk baju kita. Baju baru ini. Celana. Belum yang digantung. Ya. Dan kata Aisyah kemarin bahwa Rasulullah SAW itu tidak punya pakaian dalam jumlah ganda. Komis 1, rida 1, izar 1, sendal sepasang. Sampai seperti itu kata Rasulullah SAW. Makanan pagi tidak sampai ketemu malam. Makanan malam tidak ketemu pagi. Bukan karena sekali makan habis, karena dikit. Ya, menunjukkan kehidupan Rasulullah SAW itu sederhana. Dan beliau juga mengajarkan bahwa seseorang itu tidak diukur dengan dunianya. Yabda'u awalan bihamdillahi ala hadhihi ni'mah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu ada dua tujuan. Yang pertama, kita memuji Allah, kita nyebut alhamdulillah. Antum kan zikir habis salat. Antum nyebut zikir itu, di antara zikir habis salat antum baca alhamdulillah. Paham enggak antum maksudnya apa itu? Antum dah habis dikasih nikmat, taruhlah, tidak baru mendapatkan mobil, kan sholat. Ya. Jadi kita memuji Allah itu karena dua alasan. Alasan pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna nama-nama dan sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zatnya terpuji, apapun keadaannya. Sehingga kita katakan segala puji bagi Allah tanpa sebab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji dalam kondisi apapun. Kita zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tanpa sebab. Kita bukan habis diberi nikmat yang besar. Ya, kita habis sholat. Ini alasan pertama kita memuji Allah. Alasan kedua kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat yang baru kita dapatkan. Sebagai wujud syukur kita atas nikmat tersebut, kita katakan segala puji bagimu ya Allah. Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Ya, yang telah memberikan aku pakaian ini. Dan pakaian fungsinya adalah menutupi aurat. Ya, wala syakka annal kisa alladhi yuwari sau'atil abdi yasturu auratahu. Ya, fungsi pakaian yang pertama menutupi aurat.
Kemudian yang kedua, fungsinya yatajammalu bihi. Kita itu berhias dengan pakaian tersebut, memperindah fisik kita. Dan aurat itu bahasa Arabnya sau'ah. Ya, nama lain dari aurat itu sau'ah. Atau aurat itu dalam bahasa Arab dari kata arun. Ya. Ar itu artinya sesuatu yang memalukan. Sau'ah itu dari kata su, yang jelek. Ya. Makanya pakaian itu memperindah. Kalau orang tidak pakai baju itu kan jelek. Ya. Nah itu karena aurat itu memalukan, makanya ditutup. Kemudian untuk memperindah pakaian itu. Dan mungkin ada makna lain kalau dalam tradisi masyarakat, mungkin menambah aura ya. Ya enggak? Iya, bisa jadi ya, nambah aura. Misalnya ada orang berpenampilan baju gamis ya. Tasbihan, megang seperti itu kan. Kalau lagi lagi hadir mampir di masjid, ya, ini azan, mampir dia di masjid dengan penampilan seperti itu, pasti disuruh jadi imam. Jadi imam Pak. Ya. Kan itu lain auranya, imam. Walaupun setelah jadi imam, belepotan bacaannya. Ya. Nah bisa jadi seperti itu, Pak. Dan pakaian itu, kata Nabi SAW, as'aluka khairahu, aku minta kebaikannya. Ya, aku minta kebaikan pakaian tersebut. Ini penting ikhwan ya, kita hafalkan zikir-zikir seperti ini. Karena zikir ini nolong kita untuk melakukan ibadah yang lain. Sebagaimana kata seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini banyak sekali. Ya. Menurut aku syariat Islam banyak sekali. Sulit kalau mau dilakukan semuanya, maksud dia itu. Ya, banyak sekali. Qad kathurat alayya. Berat bagiku untuk melakukan. Aku pengen melakukan ini, tapi waktunya tidak punya. Ya, tidak sempat. Kadang-kadang juga capek. Qad kathurat alayya. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Kata dia, tolong ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku jadikan pegangan. Kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa zikir. Dengan zikir ini bantu kita untuk ibadah. Bantu kita untuk memaksimalkan waktu. Ya. Kita yang sudah ngaji jangan lewat zikir pagi petang. Ya. Jangan lewat. Zikir pagi petang itu benteng untuk diri kita, untuk keluarga kita. Zaman sekarang orang awam saja sudah tahu zikir pagi petang. Saya banyak ketemu orang-orang awam, dia cerita, ini zikir ini bagus. Lihat, zikir pagi petang. Dibaca oleh dia. Ya. Itu benteng untuk keluarga kita, apalagi zaman sekarang ya. Penyakit, wabah. Ditambah lagi mungkin dari sisi keamanan. Ya, kita tinggal daerah rawan. Ya. Situ kan ada minta perlindungan. Untuk kita, untuk keluarga kita, untuk harta kita, untuk badan kita supaya sehat. Diberkahi waktu pagi, dilindungi dari keburukan pagi, keburukan malam. Penting zikir itu. Ya, dalam kondisi demikian kita sangat butuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah manfaat lain, zikir ini membantu waktu kita supaya berkah. Ya. Lihat kalau antum belajar tentang fikih kurban, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat itu dari habis sholat itu makan siangnya hasil kurban itu. Ya.
bahkan jamuan setelah sholatnya daging kurban. Sampai ada sahabat mengatakan, aku sembelih duluan supaya aku yang paling duluan. Menunjukkan efisien sekali waktunya. Ya. Sapi yang disembelih puluhan. Ali bin Abi Thalib pernah nyembelih sendirian 60 onta Nabi. Dewean. Ya. Itu dari waktu pagi tidak sampai zuhur. 60 pernah nyembelih dewean be. Hitung berapa itu? Ya. Di antaranya waktu berkah. Ya. Makanya kan kadang-kadang kita lihat waktu kita sama, tapi kok dia bisa seperti ini ya? Kok dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa melakukan ini? Ke keluarganya bisa, ke anak-anaknya main, belajar tetap belajar, ngaji tetap ngaji, kerja jalan. Kadang kita mikir, kok bisa ya? Dia zikir waktu dia berkah. Dan jangan tinggalkan baca Quran. Nah, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Kemudian juga di antara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat orang pakai pakaian baru, kita katakan tubli wa ukhlifullah. Ya. Semoga pakaiannya buruk kau pakai, sampai buruk kau pakai, dan Allah ganti dengan pakaian yang baru. Maksudnya apa ini? Maksudnya doa seperti ini. Maksudnya supaya badan kau sehat, umur kau panjang, sehingga kau pakai baju ini bisa sampai buruk. Ya. Kalau badan tidak sehat, umur tidak panjang, baju ini masih bagus. Nah, kalau kita renungkan juga di sini, indah. Syariat Islam itu indah. Ini kan menghilangkan hasad di hati. Membangun nilai-nilai persaudaraan. Orang kan sering berbicara tentang nilai persaudaraan, kerukunan di tengah masyarakat. Ya. Yang dibangun tapi kadang-kadang kepura-puraan. Pura-pura rukun, dalam hati kesel. Islam mengajarkan supaya doakan orang lain. Kemudian doakan, kita melihat orang pakai pakaian baru, doa yang lain adalah ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Pakailah pakaian yang baru, hiduplah dengan hidup yang terpuji, dan matilah dalam kondisi syahid. Itu juga doa. Ya, terutama ibu-ibu, bapak-bapak ke anaknya. Doakan anak itu. Terutama biasanya ibunya enggak beli baju baru. Ya, online. Tahu-tahu lah baru lagi muda ini baju. Biasanya kan itu. Bapak kan enggak tahu pokoknya ngejar duit bae. Ibu-ibu biasanya lah baru lagi baju muda nih. Nah, ibu-ibu hafal doa itu harus ya. Didoakan anaknya supaya dia sehat itu. Ya. Didoakan juga barakallahu fiik. Banyak-banyak doakan anak kita barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi engkau. Maksudnya adalah menjadikan engkau bermanfaat dimanapun kau berada. Jangan nyusahi wong budak ini. Ya. Kemudian as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu, sudah tadi. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan tujuan pakaian ini dibuat. Dari sini kita sadar wa fi hadza dalilun ala anna fil lubsi ba'du thiyabi syururon. Ya. Dari sini ini menunjukkan bahwa dalam memakai pakaian itu terdapat keburukan. Ada potensi keburukan dengan pakaian. Kemarin kata Nabi SAW, kita baca hadisnya, kulu washrabu walbasu watasaddaqu bi ghairi israfin wala makhilah. Ya. Makanlah, minumlah, pakailah pakaian, bersedekahlah dengan dua syarat. Tapi dengan dua syarat, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Artinya pakaian itu bisa mengantarkan kita kepada kesombongan. Ya. Apalagi jas misalnya, termasuk jas alma mater.
Jaket kuning dengan jaket biru lain. Ya. Dulu waktu awal-awal masuk kuliah ya. Ya adalah perasaan seperti itu. Saya waktu itu nganter saudara saya kuliah di Unsri. Saya kuliah di Jawa. Nganter pakai baju, kebenaran pakai baju kampus di Jawa. Masuk Unsri itu bergaya. Kampusnya lebih top, bergaya. Nah ini khuyala, kesombongan. Ada perasaan seperti itu ada pada pakaian itu. Makanya kita berlindung dari keburukan pakaian. Bangga dengan mereknya ya. Kita kan tampilkan merek, itu keburukan. Kebangga-banggaan seperti itu. Wa fi hadza aidan iftiqarul 'abdi ila Allah 'azza wa jalla fi kulli ahwalihi. Dan doa seperti ini juga menunjukkan bahwa seorang hamba tersebut butuh kepada Allah dalam setiap kondisinya. Ya, sampai dia menggunakan pakaian pun dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memang yang memberikan pakaian. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, kullukum arun illa man kasautani, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu semuanya telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku maka akan aku beri kalian pakaian. Dan di antara keburukan pakaian ya bisa dari sisi model, bisa dari sisi bahannya jelek ya, bikin kita gatel, tidak nyaman, atau modelnya melanggar syariat ya, seperti isbal dan lain-lain. Waqad rawa al-Imam Abu Daud hadzal hadits fi sunanihi. Dan disebutkan juga diriwayatkan Imam Abu Daud dalam sunannya dan dalam Zadul Ma'ad, qala Abu Nadrah fa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thauban jadidan qila lahu tubli wa yukhlifullahu taala. Ya, para sahabat Nabi itu kalau ada di antara mereka yang pakai pakaian baru, mereka mengatakan semoga pakaian itu sampai lecek, sampai buruk. Ya, sampai apa bahasa Indonesianya? Sampai usang. Usang tidak ini ya, kurang membumi. Wa yukhlifullah, dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doakan umur panjang, diberikan kesehatan. Kemudian disebutkan juga wa ma dzakarahu Abu Nadrah huna jaa nahwuhu marfu'an fi sahihil Bukhari min hadithi Ummi Khalid bin Sa'id bin As. Dari hadis Ummu Khalid. Ummu Khalid mengatakan qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pakaian yang tidak polos, yang bergaris-garis, yang bercorak hitam. Qala man tarawna naksuha hadhil khamisah. Kata Nabi, menurut kalian, Nabi nanya kepada para sahabatnya, menurut kalian siapa yang kira-kira pantas pakaian ini aku pakaikan? Fa'us kital qaum, para sahabat diam. Qala u'tuni bi Ummi Khalid, kata beliau. Coba datangkan suruh Ummu Khalid datang ke sini. Ummu Khalid ini anak kecil. Ya, bukan mbak-mbak. Nabi nak pakai baju mbak-mbak. Enggak. Ini anak kecil. Tapi anak kecil ini diberi kunyah. Nabi sering ada anak kecil dipanggil oleh Nabi kunyah. Abu Umair. Padahal dia masih kecil.
Dipanggil bapaknya Umair. Ini Ummu Khalid. Ya, masih kecil dipanggil ibunya Khalid. Di antara faidahnya adalah ini didoakan anak ini supaya umur panjang. Kemudian faidah yang kedua, anak ini dididik maskulinitasnya atau feminisnya, sifat kewanitaannya dan sifat kelaki-lakiannya. Ya. Dia laki-laki dipanggil Abu Khalid. Dia merasa gagah aku. Ya. Ini dididik dengan feminimnya, Ummu Khalid. Sejak kecil, tanam seperti itu. Sehingga orientasi seksualnya tidak belok. Jiwang kita kan belok. Ya. Dari kecil dididik seperti itu. Kadang Nabi SAW manggil supaya membesarkan hati juga. Seperti kita manggil kadang-kadang anak kita panggil kakak. Ya. Beda dia. Perasaan dia dipanggil kakak dengan dipanggil namanya. Gagah aku, tua. Ya, bangga dia. Di kehadiran dia dianggap. Ini sapaan Nabi SAW kepada Ummu Khalid. Fa'utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'albasaha biyadih. Kemudian datanglah Ummu Khalid, Nabi sendiri yang pakaikan. Wa qala abli wa akhliki. Mudah-mudahan pakaiannya awet sampai rusak Nabi. Yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Dikit lagi. Demikian juga ini ketika kita makan, ya, kita baca doa setelah makan, yaitu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita baca doa ini setelah makan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kecil. Wa man labisa sauban, siapa yang juga pakai pakaian, kemudian dia membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini pentingnya baca doa, ya. Bukan doa makannya alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana terus wa ja'alna minal muslimin, ya. Itu tidak sahih. Yang sahih ini, ya, doa setelah makan itu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Demikian juga kalau habis pakai pakaian. Dan di sini doa ini pakaian jenis apapun. Ya peci, ya baju, ya celana, pokoknya termasuk pakaian, ya. Nah, azan. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini, baru satu hadis kita baca, agak panjang pembahasan ini berarti. Nanti kita lanjut lagi habis sisa insyaallah. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Jadi sebelum Jabal Nur terus dari tidak belok masuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih Baitulah
GO kan. Belakangnya. Nah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Mari kita luruskan saf. Istawa'tadilu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam.
تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kita lanjutkan kembali pengajian kita. Kira-kira 15 menit. Nanti 5 menit tanya jawab insyaallah. Jadi pas 20.30 karena isya kita ini agak malam. Hadis ke 62. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani abi an Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi tabi'in. Sudah kita ceritakan kemarin. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu hibarata. Kata Anas bin Malik yang merupakan pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Dari 10 tahun itu Anas tahu baju yang paling disukai oleh Nabi. Kata Anas, pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW untuk dikenakan adalah al-hibrata. Apa itu hibro? Hibro adalah thiyabun tuttakhadhu minal qutn awil katan, ya. Hibro adalah pakaian yang terbuat dari katun atau katan. Katan itu kalau di kamus Al-Munawwir artinya pakaian atau kain yang terbuat dari pohon rami. Nah, pohon rami itu tidak tahu juga cak mana. Muhabbaratan ay muzayyanatun, yang ada hiasannya. Walihadza fa innal hibrata la takunu illa mukhattatan fiha nau'un minat tazyin. Oleh karena itu, pakaian hibroh adalah pakaian yang bergaris, ya, pakaian bergaris yang ada hiasannya. Jadi tidak polos. Fahuwa yata'allaqu bil laun. Nah, ini berkaitan dengan warna. Jadi bajunya garis-garis, kadang warna hitam, kadang warna merah garisnya. Atau Nabi pakai pakaian putih, ada garis-garis hitam, pakai merah, ada garis-garis hitam. Itu namanya hibr. Yakni kalau di sini di kitab Zadul Ma'ad, wa kana ahabbu alwani thiyabi ilaihi albayada wal hibarata. Warna pakaian yang paling disukai oleh Nabi, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, warna putih atau warna yang bercorak garis. Ya, ini pakaian yang disukai Nabi warnanya. Ya, maksudnya adalah thawbu al-abyadu al-khalis, putih murni, dan juga hibro. Wahia thiyabul muqallamah, yang bergaris. Fa fiha mathalan sawadun wa bayadun, garis hitam putih, au sawadun wa humratun, hitam merah. Kemudian hadis berikutnya dari Mahmud ibnu Ghailan, qala haddatsana Abdur Razzaq
Qala haddatsana Sufyan an Aun ibn Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan pakaian berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Dan aku melihat betapa bercahayanya betis beliau, putih bercahaya. Nah, dari sini ya, Nabi disebut di sini pakai baju merah. Ya. Dari sini khilaf ulama muncul. Apa hukumnya pakai pakaian berwarna merah? Ulama terbagi menjadi 4 pendapat. Yang pertama mengatakan hukum larangan memakai pakaian merah itu mansuh, dihapus. Dulu ada larangan, kemudian dihapus. Ada yang pendapat kedua mengatakan ini khusus untuk Nabi. Pendapat ketiga mengatakan tidak boleh merah polos. 3 lah kita katakan, yang mansuh tadi mengatakan boleh berarti ya. Nah, dari sini karena ini khilaf ya, antum juga harus lapang dada dengan pendapat orang. Kalau ada yang berpendapat haram pakai pakaian warna merah, ya silakan. Ya, dia pendapatnya tidak boleh pakai pakaian merah polos. Kalau Imam Syafi'i tegas menyatakan ini dalil yang tegas, kata beliau, bahwa boleh pakai pakaian merah polos. Ya. Ulama yang lain mengatakan merah di sini hibroh, merah bergaris. Ya. Seperti Imam Ibnul Qayyim. Sehingga kalau mau pakai warna merah, jangan merah polos. Nah, kalau yang berpendapat demikian juga silahkan. Ya, ini adalah khilaf. Kemudian ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Aku melihat betis beliau yang bercahaya. Ini menunjukkan bahwa pakaian Nabi SAW itu sampai setengah betis. Ya, pas Nabi lagi pakai pakaian, betisnya kelihatan. Dan ini sunnahnya. Sunnahnya berpakaian bagi laki-laki itu setengah betis. Namun kalau sampai yang penting tidak melewati mata kaki, berarti tidak jatuh pada sesuatu yang haram. Nah, sesuatu yang sunnah kadang-kadang bisa kita tunda untuk melakukannya, melihat kondisi maslahat di tengah masyarakat. Sesuatu yang afdol itu boleh kita tunda untuk melakukannya, ya, melihat kondisi masyarakat. Ingat, sesuatu yang afdol, bukan sesuatu yang wajib boleh kita tunda, tidak boleh. Sesuatu yang afdol boleh kita tunda. Contohnya apa? Nabi SAW pengen mengubah Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim. Ya. Kata Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah di tahun 8 Hijriah, seandainya kaummu ini bukan orang-orang yang baru memeluk Islam, aku ingin mengubah Ka'bah ini sebagaimana bangunannya Nabi Ibrahim. Tapi dilakukan oleh Nabi? Tidak dilakukan. Karena apa? Menimbang kondisi masyarakat. Ya. Ka'bah yang kita lihat itu bukan bangunan Nabi Ibrahim. Ka'bah itu bentuknya persegi panjang, ujungnya bulat, ujungnya melingkar. Kalau antum ke Mekah, antum lihatlah videonya, lihat gambar saja. Kan ada kotak persegi, ya, persegi, kemudian ada tambahan setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu dulu masuk
Itu Ka'bah dulu. Seperti itulah bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tambah jadi persegi panjang, ujungnya melingkar. Itu bangunan Nabi Ibrahim seperti itu. Kok bisa sampai seperti itu jadinya sekarang? Dulu ceritanya terjadi banjir. Ya. Jadi terjadi banjir, kemudian pondasi Ka'bah itu terkena air, runtuh pondasinya, sebagian bangunannya roboh. Karena sebagian bangunannya roboh, ya nak dibeneri ini. Untuk memperbaikinya ini harus dihancurkan semuanya. Ya, harus dihancurkan semuanya. Kemudian orang-orang mikir, dulu yang menghancurkan Ka'bah ini datang burung ababil, banyak. Kaget gitu hancur ke kita kena lempari oleh burung. Sehingga orang-orang tidak mau menghancurkannya. Kemudian bapaknya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Al-Mughirah. Dewean dia, ngancur gitu. Ya, dia sendirian ngancurkan. Kita kan niat kita baik untuk memperbaiki, bukan untuk merusak. Dihancurkan. Dijingok oleh wong. Kita tunggu malam ini. Apa yang terjadi pada dia? Ditunggu orang, saya malam tidak apa-apa, sehat-sehat, besok dihancurkan oleh orang. Nah, setelah hancur, mereka katakan tidak boleh membangun Ka'bah ini kecuali dari uang yang kalian yakini 100% dari penghasilan halal. Yakin 100% dari penghasilan halal. Tidak boleh dari duit judi, tidak boleh dari dukun, tidak boleh. Tidak boleh dari riba. Ini orang-orang jahiliyah itu masih mengagungkan masjid. Ya. Untuk biaya masjid itu mereka tidak mau dari duit yang haram, dari korupsi tidak mau. Pokoknya 100% yakin halal, itu untuk bangun Ka'bah. Yang duit uang 100% diyakini halal ini tidak cukup. Sehingga jadilah cuman kotak. Yang tadi depannya itu tambahi setengah lingkaran. Ya. Nah, dulu di zaman Nabi Ibrahim pintunya itu nempel tanah. Pintunya nempel tanah dan pintunya 2. Ya, kalau sekarang kan 1, pintunya tinggi. Kok bisa seperti itu? Karena dulu pernah dimasuki ular. Ka'bah itu karena pintunya nempel tadi masuk ular. Kemudian orang suka mencuri. Karena di Ka'bah zaman dulu orang jahiliyah tuh lempar duit situ. Emas apa dibabit itu dalam itu. Nah, orang maling. Kalau itu tinggi, ulo tidak masuk, orang maling susah. Ditinggikan oleh mereka. Dan pintunya 1. Nah, setelah Nabi lihat kondisinya seperti ini sekarang Ka'bah, Nabi pengen ubah seperti Nabi Ibrahim dulu. Kan afdol. Karena balik semula. Ya, balik semula. Tapi Nabi menimbang kondisi masyarakat. Masyarakat bakal protes yang tidak tahu. Ngapa Muhammad baru-baru masuk Mekah lah ngancurkan Baitullah. Ya, ngubah bentuknya. Karena orang tidak tahu. Kemudian ini bentuk ini ketika Abdullah bin Zubair menguasai kota Mekah, diubah oleh dia bentuknya seperti bangunan Nabi Ibrahim. Kemudian Abdullah bin Zubair ini ditaklukkan oleh Hajjaj bin Yusuf. Ketika Hajjaj masuk kota Mekah, ngapa berubah Ka'bah nih? Ubah lagi jadi seperti sekarang. Ketika Harun al-Rasyid berkuasa, dia pengen lagi mengembalikan seperti bentuk Nabi Ibrahim. Ditegur oleh Imam Malik, dinasihati oleh Imam Malik. Wahai Amirul Mukminin, aku khawatir setiap pemimpin naik dia ngubah bentuk ini. Sehingga wibawa Baitullah ini hilang. Biarkan saja seperti itu. Sampai sekarang itu bentuknya. Nah, Nabi tunda, poinnya di sini Nabi tunda kemaslahatan ini melihat kondisi masyarakat. Nah, sehingga betis Nabi pakai lihat kondisi masyarakat. Kalau sekiranya antum pakai ini, kalau ngomong bakal ditolak orang, ya tunda dulu. Simpen dulu calon-calon antum yang setengah tiang itu. Ya. Simpen dulu. Setelah masyarakat paham, baru kita pakai. Orang bisa nerima kita ngomong. Kadang-kadang orang tuh bukan nolak kita bukan karena omongan kita salah, tapi tidak suka dengan penampilan kita, tidak suka cara ngomong kita mungkin.
Ya, kalau itu demikian keadaannya ditunda boleh. Yang penting jangan sampai melakukan yang haram sampai turun di bawah mata kaki. Nah, betis Nabi di sini barik. Barik itu artinya bercahaya. Bercahaya di sini bukan betis Nabi itu keluar ke cahaya. Sebagaimana sangkaan sebagian orang Nabi itu nur, mengeluarkan cahaya. Ya, tidak seperti itu. Kalau Nabi mengeluarkan cahaya, Aisyah tidak bakal raba-raba ketika sholat. Kan Nabi lagi sholat, Aisyah lagi tidur, Aisyah kan raba-raba. Aku pegang telapak kaki beliau, kata Aisyah, tegak. Nah, itu kan hadisnya dari ketika sujud kaki tegak. Ya kalau Nabi bercahaya, Aisyah tidak perlu raba-raba, lagi jinguan. Oh, itu. Nah, kira-kira itu. Bercahaya di sini maksudnya ya seperti kita kenal orang-orang putih, ada yang putih bersih bercahaya, sampai seperti itu maksudnya. Lima menit lagi. Ya. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Isa bin Yunus an Israil. Ini kemarin kita bahas ya, ada ulama namanya Israil. Artinya Abdullah Israil ini. Kalau sekarang ini repot, nama Israil ini. Sangkung bandit. An Abi Ishaq, Anil Bara ibnu Azib. Sahabat muda ini, sigharu sahabat. Qala ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara bin Azib, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan ketika mengenakan pakaian berwarna merah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kanat jummatuhu latadribu qariban min mankibaihi. Rambut beliau itu mendekati pundaknya. Ini juga hadis menjelaskan Nabi memakai pakaian berwarna merah. Namun di sini Syekh Abdul Razak mengatakan wa annal muradu bil hullatil hamra burdan yamaniyani fihi ma khututun hamra wa khututun sauda ya. Hamrun wa saudun falaisat hamratuha khalisatun. Falaisat hamratuha khalisatan. Nah, kata Syekh Abdul Razak, maksudnya di sini adalah pakaian berwarna merah, yaitu kain burda yang terbuat dari Yaman. Dan Yaman ketika itu bukan negeri muslim, negeri Nasrani. Artinya boleh kita ngimpor pakaian dari negeri non muslim, boleh pakai pakaian buatan non muslim, boleh ya, dan tidak sampai najis. Dan kata beliau di sini khututun hamra, ya, terdapat garis-garis warna merah dan hitam, bukan merah polos. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini murid Imam Malik, guru dari Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Ubaidullah ibnu Iyad an abihi an Abi Rimthah, namanya Rifa'ah. Qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdarani. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengenakan dua pakaian berwarna hijau. Ya. Termasuk juga di sini hijau bergaris-garis hitam. Nah, artinya warna pakaian Nabi itu putih, garis-garis hijau, hitam garis-garis hijau, atau hitam garis-garis merah, atau hitam garis-garis putih garis-garis hitam. Ya, model dari sisi warna. Kemudian yang paling disukai Nabi tadi hibro, ya. Hibro, pakaian yang kain yang lembut, kain yang lembut, itu yang disukai oleh Nabi. Kalau dari sisi model, Nabi senang gamis,
Ya, jadi Nabi senang pakaian gamis modelnya. Dari sisi bahannya Nabi suka yang lembut, dari sisi warna Nabi paling senang putih. Kemudian Nabi pernah pakai warna merah, baik dikatakan merah garis-garis hitam, atau putih garis-garis hitam, atau hijau garis-garis hitam. Ya, itu kalau dari kemudian Nabi pernah pakai rida, pakai izar. Kemudian Nabi juga pakai pakaian yang langsung selempangkan ke seluruh badan. Ini diantara model pakaiannya Nabi SAW. Kemarin juga Nabi pernah pakai baju yang kerahnya longgar, sehingga tangan sahabat itu bisa masuk ke kerah Nabi SAW. Dah sampai di sini kajian kita ya, sampai hadis ke besok 66 berarti ya. Insyaallah. Masih di pakaian Nabi. Masih beberapa hadis tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti bahas tentang makanan Nabi. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan, silakan. Ada? Saya tambahkan ya. Jadi burda termasuk kain yang kasar. Nabi pernah pakai kain kasar, pernah pakai kain halus. Dan burda, pakaian zaman dulu itu bagian luarnya lembut, bagian dalamnya kasar. Pakaian zaman dulu, kainnya tuh seperti itu. Yang dalamnya kasar, yang luarnya lembut. Kemudian ada seorang ulama makainya terbalik. Orang-orang tuh gila katanya. Ya, kok pakai pakaian seperti itu? Dia pakai pakaian yang dalamnya yang lembutnya, bagian luarnya kasar, yaitu Sulaiman bin Mihran atau yang kita kenal dengan Al-A'mash. Beliau pakai seperti itu. Kalau antum nak nyoba boleh. Ini kan bagian dalam kita kan berjahit-jahit. Ya, lebih kasar. Keras ini ya. Artinya beliau tidak peduli pakaian itu mau dipuji orang, tidak peduli. Yang penting kenyamanan pribadi. Ya kalau nyoba silakan besok pakai baju terbalik. Ya. Ada nih yang ingin tanyakan? Ya kalau tidak ada sudah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat ya. Dan semakin mengenalkan kita dengan orang yang paling kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akhiri pertemuan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.